Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indra Afandi. Saya mahasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA Pendidikan Matematika. Sekarang saya mau bahas tentang struktur artikel. Di mana struktur artikel ini sendiri mempunyai 9 komponen penting. Yang pertama, judul. Bagian A, judul hendaknya ringkas dan informatif dengan jumlah kata tidak lebih dari 14 bait. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sudah termasuk kata penghubung. Yang B, judul mengandung kata-kata kunci dari topik yang diteliti. Bagian C, jenis huruf Palatino Linotype 14 dengan jarak baris 1 spasi. Nah, di poin kedua, yang perlu diperhatikan yaitu strukturnya abstrak, yaitu di abstrak sini yang bagian A, abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan simpulan. Bagian B, abstrak ditulis dalam satu paragraf, ditulis dalam dua bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak berkisar antara 150 sampai 200 kata menggunakan font Palatino Linotype 11. C. Hindari perujukan dan penggunaan singkatan yang tidak umum. Selanjutnya, ketiga, yaitu kata kunci. Bagian A, kata kunci terdiri atas 3-5 kata atau kelompok kata. Bagian B ditulis sesuai urutan abjad atau alfabetis dari A sampai Z. Kemudian bagian C, antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma. Bagian D, hindari banyak kata penghubung dan, dengan, yang, dan lain-lain. Selanjutnya, di poin keempat, yaitu ada pendahuluan, di mana di bagian A, hindari sub-sub di dalam pendahuluan. Bagian B, pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Bagian C, isi pendahuluan ditulis menggunakan Palatino Linotype 11 dengan spasi 1,5 justify, kata kanan dan kiri. Bagian D, persentase panjang halaman pendahuluan antara 15-20% dari panjang keseluruhan sebuah manuskrip. Bagian E, rujukan ditujukan dengan menulis nama, keluarga, atau nama belakang penulis, dan tahun terbitan, tanpa nomor halaman. Landasan teori ditampilkan dalam kalimat-kalimat lengkap, ringkas, serta benar-benar relevan dengan tujuan penulisan artikel ilmiah. Di poin kelima, yaitu metode penelitian. Di sini, di bagian A-nya, informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi identifikasi variabel, subjek atau bahan yang diteliti, instrumen penelitian, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, atau rancangan eksperimen, teknik pengambilan sampel, analisis data, dan model statistik yang digunakan. Bagian B, jika menggunakan metode yang sudah banyak dikenal, sebutkan nama metodenya saja. Jika diperlukan, sebutkan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan. Bagian C, untuk penelitian kualitatif, metode penelitian dapat menyesuaikan. Di poin ke-6, hasil. Di mana bagian A, hasil penelitian terdiri dari statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis, dan kemudian dianalisis secara kritis. Ya, kemudian dipaparkan secara berurutan atau terpadu. Nah, bagian B-nya, hasil penelitian dapat didukung dengan tabel, grafik, gambar sesuai kebutuhan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Bagian C, judul tabel dan grafik atau keterangan gambar disusun dengan bentuk frase, bukan kalimat secara ringkas. Keterangan gambar atau grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik tersebut, sedangkan judul tabel diletakkan di atasnya. Judul diawali dengan huruf kapital, contohnya ya nanti dapat dilihat pada gambar. Kemudian
Pada umumnya penulisan hasil penelitian tidak menggunakan bahasa statistik seperti significantly different atau treatment. Hindari copy dan paste tabel hasil analisis statistik langsung dari software pengolahan data statistik, itu perlu sangat dihindari. Kemudian, jadi poin ketujuh, yaitu pada poin penjelasan atau pembahasan. Penjelasan di sini yang bagian A, penjelasan mengenai hasil penelitian dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dianalisis secara kritis, dan dikaitkan dengan literatur terkini yang relevan. Kemudian, bagian B, paparan bagian pembahasan berisi pemberian makna secara substansial terhadap hasil analisis dan perbandingan dengan temuan-temuan sebelumnya berdasarkan hasil kajian pustaka yang relevan, mutakhir, dan primer. Kemudian, bagian C, jangan mengulang menulis angka-angka statistik dalam pembahasan. Jika akan menekankan hasil yang diperoleh, sebaiknya sajikan dalam bentuk lain, yaitu bentuk deskripsi. Kemudian, bagian D, materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang didapat sesuai dengan hipotesis atau tidak, dan dikemukakan argumentasinya. Kemudian, bagian E, hindari kutipan langsung atau sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya disarikan dan ditulis dalam kalimat sendiri. Poin F, kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok. Kemudian, di poin ke-8 tentang penyusunan artikel, yaitu terdapat simpulan di mana bagian A, simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang disajikan secara deskripsi maksimal 1 halaman. Bagian B, ditulis panjang 1 paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk numeral atau bentuk angka. Kemudian C, saran boleh dimasukkan di dalam simpulan. Berisi saran untuk penelitian lanjut dan praktek. Poin terakhir, poin ke-9, yaitu daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini, bagian A, rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dalam manuskrip. Kemudian, bagian B, daftar rujukan berasal dari sumber yang relevan. 1. Minimal 70% mutakhir dalam 10 tahun terakhir. Yang kedua, minimal 50% sumber primer terutama dari artikel jurnal. Bagian C, daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad, nama penulis, dan font Palatino Native 11 spasi 1 dan rata kiri kanan. Poin ke-D, ketentuan nama penulis. Nama yang ditampilkan adalah nama akhir atau nama keluarga. Penulis diikuti dengan singkatan nama awal dan tengah jika ada. Jika penulisan lebih dari 1 orang, maka cara penulisannya sama. Bagian E, penulisan judul rujukan diawali dengan huruf kapital hanya pada awal kalimat. F, setiap penulisan nama, tahun, judul, artikel, dan seterusnya diakhiri dengan titik sebelumnya dilanjutkan kata berikutnya, khusus volume nomor jurnal, diberi tanda titik 2, tanpa jarak spasi. Contoh-contoh penulisan nanti dapat dilihat penulisannya setiap jenis pustaka yang layak dirujuk. Mungkin itu pemaparan saya tentang struktur artikel, di mana ini juga menjadi salah satu tugas saya dalam mata kuliah penulisan dan publikasi ilmiah. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.